Al-Waqi'ah. Hari ini ayat yang pertama sampai selesai, nanti sampai kita lihat sampai jam 5:30. Surah Waqi'ah ini ada beberapa keistimewaan. Syekh Alawi Al-Maliki dalam kitab Mazafi' Sa'ban halaman 34, dengan membaca surah ini maka kita akan membantu, Allah akan memberikan keutamaan, kita dijauhkan dari kefakiran dan kemiskinan. Surah ini menggambarkan peristiwa kiamat, pahala bagi orang yang bertakwa. Surah ini diyakini membawa berkah rezeki dan melindungi kita dari kesulitan ekonomi. Surah ini, kata dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'al waqi'ah kullal lailah lam yabtakiru, rahul Baihaqi. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang membaca surah Waqi'ah setiap malam maka dia tidak akan fakir. Tidak akan fakir. Jadi surah ini surah mencegah dari kefakiran. Dalam hadis lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qara'a suratul Waqi'ah fi kulli lailah lam tuzibu faqatun. Hadis riwayat Imam Baihaqi, isnadnya dhaif, ya. Siapa orang yang membaca surah Waqi'ah setiap malam maka dia tidak akan tertimpa kefakiran, kemiskinan. Jadi tidak akan miskin, ya, dimudahkan oleh Allah. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud man qara fi kulli lailin iza qatil waqi'ah lam tusibu faqatun abadan. Dalam sebuah riwayat lain dari Ibnu Mas'ud, siapa orang membaca surah Waqi'ah di ayat yang pertama maka dia tidak akan mengalami kefakiran. Jadi surah Waqi'ah ini surah yang memiliki keutamaan agar kita mendapatkan cinta dari Allah dan cinta dari sama manusia. Maka dengan itu Allah jauhkan kita dari kesempitan rezeki, kesulitan ekonomi, ya, hutang lunas, insya Allah. Harus diyakini sebenarnya. Dalam hadis lain diceritakan Utsman bin Affan mengunjungi Abdullah bin Mas'ud saat beliau sedang sakit. Utsman berkata, wahai Abdullah, seandainya engkau berwasiat kepada kami, karena jika engkau meninggal atau meninggalkan anak perempuan, kami akan memelihara mereka setelah kepergianmu. Abdullah bin Mas'ud menjawab, aku telah mengajari surah Waqi'ah dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ahsabuhu qala fi kulli laitin uwido final faqri. Siapa orang membaca setiap malam surah Waqi'ah, aku kira beliau berkata akan terhindar dari kemiskinan setiap malam selama-lamanya. Masya Allah. Jadi itulah diantara hikmah surah Waqi'ah. Surah Waqi'ah ini turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surah ini menurut Al-Qurtubi yang bersumber dari Ibnu Abbas, ayat 82 turun di Madinah. Tapi ayat yang lain turun dalam perjalanan Nabi ke Mekah. Ayat 39 sampai 40 turun ketika Nabi ke Madinah dalam perang Tabuk. Namun riwayat ini tidak mendapatkan dukungan dari pakar-pakar Al-Quran. Surah Waqi'ah ini telah dikenal oleh Rasulullah ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan Nabi beliau telah terlihat tua, berjadikan tua oleh surat Hud, Waqi'ah, Mursalat, ya. Dalam tafsir Al-Misbah, Pak Quraisy Shihab menjelaskan tema surah Waqi'ah ini adalah uraian tentang hari kiamat serta penjelasan tentang apa yang akan terjadi di bumi, kenikmatan yang akan diperoleh orang yang bertakwa dan akan yang dialami oleh para orang-orang yang durjana maksiat. Surah ini ada 3 jenis kelompok menurut Imam Al-Bikai yang dikutip oleh Pak Quraisy Shihab dalam tafsir Misbah. Pertama, orang yang sangat dekat dengan Ar-Rahman, Allah,
berada di garis depan dalam ketaatan dibandingkan yang lain. Kedua, gambaran tentang orang-orang yang taat selain mereka. Yang ketiga, orang mereka yang dengan jelas melakukan pelanggaran, kemaksiatan dan pura-pura baik di kalangan manusia dan jin. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Marah Labid menjelaskan isi kandungan surah Waqiah ini tentang hari kiamat, yang berbicara tentang dahsyatnya hari kiamat dan bagaimana manusia akan dibalas atas perbuatan di dunia. Lebih dari itu, surat ini tergolong surah Makkiyah, 97 ayat, 398 kata, 1703 huruf. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munir, tafsir Marah Labid. Makkiyatun sabu wa tis'una ayah, salasumi'ati wa tas'una kalimah, alfun wa sab'umi'ati wa salasatun akhrab. Ada 1703 huruf. Berarti saking telitinya ulama sampai hurufnya pun dihitung jumlahnya. Surah Waqiah ini mengajak kita akan merenungkan kebesaran Allah, mempertimbangkan hari kiamat, dan mengingatkan kita akibat perbuatan baik dan perbuatan buruk. Mudah-mudahan dengan kita membaca surah Waqiah ini, Allah jauhkan kita dari kemiskinan, kefakiran, ya, selama-lamanya. Ya, sini. Man qara'a suratul Waqiah fi kulli lailah lam tusibu faqatun abadan. Siapa orang yang membaca surah Waqiah setiap malamnya, niscaya tidak akan tertimpa kemiskinan selama-lamanya. Ini diantara keutamaan surah Waqiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Idza waqa'atil waqi'ah, qamatul qiyamah. Jadi apabila terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa kiamah. Dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud Waqiah itu adalah kiamah, ya. Jadi tentang kiamat. Fa yauma iji waqatil waqiah, maka terjadilah hari kiamat, ya, hari kiamat. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tidak ada yang memalingkan atau menolaknya jika Allah telah menghendaki kejadian kiamat. Istajibu li rabbikum min qabli ayati yaumun la maraddalah minallah. Patuhilah ajakan Allah sebelum datang Allah suatu hari yang tidak didapat ditolak kedatangannya. Apa itu? Hari kiamat, ya, hari kiamat. Dalam Al-Quran banyak sekali menjelaskan tentang kiamat. Jadi awali ayat ini tentang hari kiamat, apabila terjadinya hari kiamat, ya. Laisa liwaqatiha qajibah, tidak ada kejadian peristiwa itu kazibah yang dapat mendustakannya. Tidak ada yang dapat mendustakan. Nafsun takjabi'an tanfiduha kamanat kotuha fid dunya. Jadi tidak ada jiwa seorang pun yang mendustakan kejadian tentang kiamat, karena kejadian itu pasti, ya, tidak dapat disangkal, didustakan, dipalingkan, ditolak, bahwa kejadian kiamat itu pasti, nggak ada yang mendustakannya. Khafidatur rafi'ah, yang merendahkan golongan yang masuk neraka, rafi'ah, dan meninggikan orang yang masuk surga. Jadi khafidah itu adalah golongan yang masuk neraka, rafi'ah golongan yang yang diangkat, ditinggikan derajatnya, orang-orang yang masuk ke dalam surga. Muzzahiratun li khabdi aqwamun bidukhulihim an-nar wa rafil akhirin bidukhulihimul jannah. Jadi khafidah adalah kejadian itu Allah rendahkan derajatnya orang yang masuk neraka. Rafi'ah
Allah tinggikan derajatnya orang yang masuk surga. Jadi bukan masalah kaya, miskin, jabatan, rakyat biasa, ya kulit hitam, putih, langsat, nggak ada tuh. Allah nggak mandang. Pokoknya kejadian itu yang diangkat, ditinggikan, direndahkan adalah orang yang masuk surga atau masuk neraka. Khafidah, orang yang direndahkan derajatnya karena masuk neraka. Rafi'ah, orang yang diangkat derajatnya karena masuk surga. Ini dijelaskan dalam tafsir Jalalain Imam Jalaluddin As-Sayuti dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Dijelaskan orang-orang yang diangkat, ditinggikan oleh Allah adalah orang-orang yang mendapatkan karunia masuk surga, dan orang yang direndahkan pada hari itu adalah orang-orang yang masuk neraka. Bisa jadi Fir'aun yang kaya, yang jabatan tinggi masuk neraka. Korun yang kaya masuk neraka. Bala'an, Namrus, itu golongan itu ya Israel, nah semuanya itu dah ya, kecuali yang Islam Muslim. Yang masuk surga orang beriman, para nabi, para sahabat, para tabi'in, ya orang-orang soleh. Padahal dia miskin, nggak punya apa-apa. Budak Bilal masuk surga, ya kan, udah dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena kayanya, bukan karena jabatannya, bukan karena terkenalnya, tapi karena amalnya yang Allah angkat dan Allah rendahkan. Khafidotun itu yang masuk neraka, rafi'ah yang masuk surga. Idza rojatil ardu rojja, ketika diguncangkan bumi dengan guncangan yang sangat amat dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya. Jadi bumi waktu itu adalah harkatun syadidah, jadi sangat kencang, sangat dahsyat, sedahsyat-dahsyatnya. Karena itu seluruh bumi ini gempa, longsor, banjir, tsunami, seluruh dunia nggak ada yang bisa ditempatin oleh manusia. Makanya roja, sedahsyat-dahsyatnya. Jadi semua bumi ini nggak layak ditinggal oleh yang hidup, karena yang hidup semuanya mati. Ya, pernah kejadian banjir besar Nabi Nuh, pernah kejadian gempa di kaum Ad, kaum Samud, ya, atau kaum Fir'aun yang begitu dahsyatnya. Kejadian kiamat roja, sedahsyat-dahsyatnya. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah, idza zulzilatul ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Atau dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, sungguhnya goncangan pada hari kiamat kejadian yang sangat besar. Wa bussatil jibalu basa, gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Gunung paku bumi pada waktu itu patatat, jadi dihancurkan sehancur-hancurnya. Padahal gunung meletus aja manusia udah goncang, udah nggak tenang, apalagi ini dihancurkan. Jadi semua yang ada di gunung itu dikeluarkan, lahar, magma, semuanya dikeluarkan. Dan ya, gunung itu seperti apa? Tumpukan pasir yang bertebangan. Dalam surah Al-Muzammil, kasiban mahila, tumpukan pasir yang berterbangan. Gunung aja seperti pasir, bagaimana yang ada di dalam gunung itu? Lahar, magma, semuanya keluar. Itu panasnya tuh luar biasa itu. Auzubillahi min dzalik. Semoga kita nggak ngalamin ya. Fakana saba'am mumbassa, gunung itu menjadi debu-debu yang berterbangan. Masya Allah, lah ada. Bagaimana tuh? Kalau tadi dalam surah Al-Muzammil pasir, kalau sekarang dalam surah Waqiah gunung itu seperti debu. Gimana dah? Gunung aja seperti debu, apalagi manusia berterbangan. Nah, jelaskan oleh Abu Ishaq
Dan juga yang lainnya dalam tafsir Ibnu Katsir bila mengutip gunung pada hari itu seperti debu yang bertambangan kemudian lenyap tanpa bekas, nggak ada airnya, kayak debu-debu lah. Seperti gimana sih ya, gunung yang besar itu seperti debu yang berterbangan, apinya bergojolak. Jadi setelah gunung itu hancur seperti debu, wah gimana sih, nggak ada harganya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana kiamat yang sangat luar biasa, gunung aja seperti debu. Wa kuntum azwajan salasah, dan kalian semua hai manusia pada hari kiamat menjadi golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga. Apa maksudnya golongan yang ketiga ini? Yaitu golongan yang berada di sebelah kanannya Arsy. Mereka adalah orang yang keluar dari lambung kanan Nabi Adam dan catatan amal mereka diberikan pada mereka dari arah kanan. Lalu mereka digiring ke sebelah kanan. Golongan ini adalah golongan ahlul jannah. Golongan yang lain sebelah kiri Arsy, mereka yang keluar dari lambung kiri Adam. Buku catatan amalnya diberikan dari sebelah kirinya. Mereka digiring ke arah kiri dan itulah penghuni neraka jahanam. Segolongan yang lain, orang yang paling dahulu berada di hadapan Allah, mereka golongan yang lebih khusus, lebih beruntung, lebih dekat kepada Allah daripada ashabul yamin. Mereka adalah pemimpin ashabul yamin. Mereka itu adalah para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan mereka sangat sedikit sekali dibandingkan jumlah ashabul yamin. Wa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amah wa ashabul mas'amah wasabiqunas sabiqun. Nanti dijelaskan ya bagaimana golongan yang ketiga ini ya. Jadi adalah golongan pertama itu para nabi, para rasul, golongan yang kedua syuhada, sholihin, dan baru golongan yang ketiga orang-orang yang meninggal pada waktu kiamat tuh. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian bagaimana selanjutnya? Ya, ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan yang menerima catatan tangan kanannya adalah golongan yang ashabul maimanah, penghuni surga. Penghuni surga. Berbeda dengan yang washabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Golongan yang catatan dari tangan kiri adalah golongan yang golongan penduduk penghuni neraka jahanam. Ashabul maimanah itulah wasabiqunas sabiqun, itulah orang-orang yang paling dahulu yang beriman, orang-orang yang paling dahulu yang masuk surga duluan, para nabi dan para rasul. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang muqarrabun, mereka itu orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, para nabi, para rasul itu ya, kal muqarrabun. Fi jannatin na'im, mereka ditempatkan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Surgatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Itulah para nabi, para rasul mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan kanan ya yang mendapatkan surga, mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, dan kita dimasukkan ke dalam surga naim. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai ayat 12 ya.